Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021, Ibu ucapkan selamat datang di SMPN 1 Campaka. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti kegiatan MPLS walaupun dari rumah. Sebelum menyampaikan materi, perkenalkan dulu nama Ibu, yaitu Ibu Nokilah. Ibu mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi yang akan Ibu sampaikan di kegiatan MPLS ini yaitu tentang budaya literasi. Baiklah, kita mulai dengan salam literasi. Anak-anakku, materi literasi ini Ibu akan membahas tentang pengertian literasi, tujuan literasi, teknik review, redaton, dan beberapa kegiatan GLS di SMPN 1 Campaka. Kesimpulan dan penutup. Baiklah, kita mulai dengan pengertian literasi. Literasi bukanlah merupakan barang baru di dunia pendidikan kita dari zaman dahulu sampai saat ini. Keberadaannya mencakup di berbagai bidang. Hanya kita menyadari bahwa kegiatan yang sudah kita laksanakan selama ini adalah kegiatan literasi. Literasi maknai sebagai melek pada suatu bidang atau suatu kecakapan dalam mengolah teks. Teks di sini tidak hanya berbentuk tulisan dan lisan, tetapi bisa pula dalam bentuk mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat. Literasi juga bermakna praktik dan hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan, bahasa, dan budaya. Literasi merupakan cara bagaimana peserta didik mengakses, memahami, dan menggunakan informasi yang berada di sekitarnya untuk mengatasi berbagai permasalahan hidupnya. Literasi adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan literasi. Tujuan umum gerakan literasi sekolah yaitu untuk menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Selain itu, ada pula tujuan khusus gerakan literasi sekolah, diantaranya yaitu menumbuh kembangkan budaya literasi di sekolah, meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan, menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca. Baiklah, berikutnya Ibu bahas tentang teknik review. Teknik review itu ada beberapa, diantaranya satu, teknik Ishikawa-Fishbone. Teknik review ini tergolong ke dalam teknik yang mudah dibuat, karena teknik ini hanya diminta untuk menuangkan pemahaman kita terhadap bacaan dilihat dari segi pertanyaan. Adik Simba. A-nya apa, D-nya di mana, K-nya kapan, Si-nya siapa, dan mengapa, dan bagaimana, serta penambahan tentang hikmah yang terkandung dalam buku bacaan. Inilah gambar review Fishbone. Teknik yang kedua yaitu teknik review paragraf I. Nah, paragraf I ini, A-nya adalah alasan memilih buku, I-nya isi buku yang menarik, H-nya hikmah pesan moral. Baiklah, teknik I ini berisi alasan membuat review tentang mengapa memilih buku tersebut untuk dibaca, isi buku yang dianggap menarik, dan hikmah yang bisa dipetik dari buku yang dibaca. Teknik I ini dibuat dalam bentuk paragraf. Kita dituntut untuk lebih pandai menyusun kalimat demi kalimat. Secara tidak langsung, penyusunan kalimatnya pun akan terlatih menjadi semakin baik dan benar.
berdasarkan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, mengandung kohesi dan koherensi yang baik. Baiklah, kita melanjutkan ke teknik review yang ketiga, yaitu teknik year chart. Teknik ini berisi tentang hikmah yang terasa dalam bacaan, hal yang berkesan yang terlihat dalam bacaan, hal yang berkesan yang terdengar dari bacaan. Untuk hikmah yang terasa, di sini yang diminta hampir sama dengan teknik-teknik review yang lain, tetapi dituntut untuk lebih dalam. Dicari bukan hanya yang tersurat, tetapi yang tersirat juga. Untuk hal berkesan yang terlihat dan terdengar tentang hal-hal yang menurut pembaca menarik, sehingga dapat sangat jelas diimajinasikan dan terngiang-ngiang jelas oleh pembaca. Inilah di samping tulisan ini ada contoh gambar tentang teknik year chart. Berikutnya teknik review yang keempat, yaitu teknik infografis. Nah, teknik ini bisa manual atau digital. Teknik ini merupakan teknik yang dianggap paling sulit di antara ketiga teknik review yang lain, karena teknik ini menuntut pembaca untuk memparafrasekan apa yang dibacanya menjadi bentuk karya yang lain, bisa dalam bentuk cerita bergambar, komik, atau bahkan puisi. Namun isi dari karya yang dibuat ulang tidak boleh keluar dari isi cerita sebenarnya yang ada pada buku. Nah, Ibu tampilkan ini kegiatan GLS SMP N1 Campaka. Di antaranya ini hasil review Fishbone dari anak-anak SMP 1 Campaka. Nah, ini hasil review AI dari anak-anak SMP 1 Campaka. Berikutnya ini kegiatan gerakan literasi di sekolah, yaitu beberapa anak beserta guru yang sedang melaksanakan literasi. Nah, baiklah, Ibu lanjutkan tentang kegiatan literasi berikutnya, yaitu kegiatan redaton. Nah, redaton ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh siswa di tempat yang sudah ditentukan, contohnya di lapangan sekolah atau aula sekolah. Sebelumnya, siswa sudah diberi tugas untuk membaca buku non-pelajaran dalam rangka program ini. Setelah semua kumpul, guru pembimbing memandu kegiatan redaton tersebut dengan cara meminta siswa untuk membaca senyap selama 42 menit. Siswa harus fokus membaca buku yang mereka bawa dari rumah tadi. Setelah 42 menit membaca, guru menyetop kegiatan tersebut dengan memberi aba-aba untuk menghentikan kegiatan tersebut. Kegiatan redaton sebenarnya merupakan salah satu pengganti program GLS nasional yang dilaksanakan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah di Jawa Barat melalui program WJLRC, yakni membaca 15 menit sebelum jam pelajaran. Kegiatan ini bisa dilaksanakan dalam waktu seminggu sekali atau sebulan sekali, tergantung dari kebijakan sekolah masing-masing. Sedangkan redaton dalam kegiatan MPLS bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap membaca dan rasa kebersamaan siswa baru. Buku-buku yang sudah mereka baca di program redaton ini disumbangkan untuk perpustakaan sekolah, dan ini untuk melatih jiwa sosial dan peduli mereka terhadap sesama. Siswa diminta untuk mencatat beberapa hal dalam jangka waktu 42 menit tersebut. Guru meminta siswa untuk menuliskan judul buku, pengarang, penerbit, halaman keseluruhan buku, dan halaman yang terbaca selama jangka waktu yang sudah ditentukan tersebut. Baiklah, dari materi yang dari awal sampai akhirnya sekarang Ibu akan menyimpulkan. Nah, kesimpulan dari materi budaya literasi ini, satu diantaranya kegiatan literasi sekolah dilaksanakan setiap 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.
Buku-buku yang dibaca adalah buku-buku non-pelajaran yang telah disediakan oleh guru maupun buku yang dibawa oleh siswa. Redaton dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh siswa di tempat yang sudah ditentukan, kemudian meminta siswa untuk membaca senyap selama 42 menit. Kegiatan literasi di sekolah mempengaruhi keterampilan membaca siswa dan meningkatkan minat baca siswa. Dari kegiatan literasi di sekolah, siswa mendapat banyak informasi dan memperluas pengetahuan siswa. Nah, itulah mungkin anak-anakku sekalian materi tentang budaya literasi, dan Ibu tutup dengan tetap semangat, bahagia di rumah, belajar di rumah, jaga kebersihan, sayangi diri sendiri, orang tua dan keluarga. Tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan selalu membawa hand sanitizer untuk membersih tangan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.